Shalom Jemaat Aba Love Cikarang, bersama saya Pranata. Inilah Aba News edisi podcast. Ya, hari ini kita akan menyampaikan Aba News edisi podcast, dan hari ini kita mau bahas sedikit tentang masa-masa COVID kemarin. Jadi sebagaimana tenaga medis itu benar-benar bekerja dalam menghadapi COVID ya, merawat pasien-pasien tentunya. Dan hari ini tentunya kita sudah kedatangan narasumber tentunya yang sangat-sangat mantap. Siapakah dia? Inilah dia. Silahkan perkenalkan dirinya dong. Oke, perkenalkan nama saya Rutina atau sering dikenalnya Onong sih ya. Kalau di rumah sakit dibilangnya Suster Ruth. Suster Ruth ya. Iya. Kalau kita di sini biasa panggilnya Kak Onong ya. Oke. Nah, Kak Onong, aku mau nanya nih. Sepanjang kakak menjadi perawat nih, tenaga medis ya di salah satu rumah sakit yang bagus itu, bagaimana pengalaman kakak selama merawat pasien-pasien COVID khususnya di awal-awal itu? Boleh dong dibagiin di podcast ini? Oke, sebelumnya saya perkenalkan ya, maksudnya tadi kerjanya di Rumah Sakit Siloam, di rumah sakit tetangga. Dan pas awal COVID itu kan di Indonesia itu adanya Maret 2020 kan. Okay. Nah, itu kita sebelumnya Februari kita disiapin nih dari kepala ruangan kita untuk persiapkan 2 orang perwakilan dari tiap ruangan untuk menjadi volunteer di camp COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi kita harus minta izin dulu sama orang tua. Kita harus siapin mental dulu kan. Ngeri kan ngelihat di Wuhan kan orang-orang itu ya pakai hazmat, pakai tutup-tutupan semua gitu kan, agak-agak ngeri juga ya. Waktu itu memang kasusnya masih sedikit sih. Nah, jadi nih dari pengalaman kakak itu nih, pengalaman kakak yang paling tidak terlupakan deh selama menjadi volunteer untuk merawat pasien COVID, apa gitu kak? Ada banyak sih yang berkesan, ada 2 ya. Yang pertama pas di masa-masanya Alpha ya, pandeminya COVID-19 yang Alpha yang pertama itu saya pernah rujuk pasien ke Wisma Atlet. Itu pasiennya yang sehat, saya yang hampir pingsan karena di ambulans panas pakai hazmat, pakai jas hujan. Terus saya sampai di lift hampir pingsan. Pasiennya yang hampir mau ngangkat, bukan saya yang ngangkat pasien. Jadi di situ kayak ngerasa aduh udah capek banget gitu ya, lemes banget. Nah, yang kedua itu di pandemi Delta itu saya itu sedih banget. Di situ kan Delta kan jauh lebih nyerangnya parah banget ya. Di situ banyak yang meninggal gitu. Pasien kita harus ngelihat tiap hari itu pasien-pasien meninggal. Kebetulan kan saya jaganya yang di ICU COVID-nya. Jadi ngelihat setiap hari itu ngelihat orang berjuang untuk hidup dan mati. Jadi itu sih pengalaman, dan di situ juga sebenarnya kesempatan kita untuk kayak tunjukin kasih Tuhan ke mereka sih sebenarnya. Jadi itu sih pengalaman menurut saya yang paling berharga gitu ya. Wah, ternyata pengalamannya bagus banget ya. Terima kasih ya Kak Onong. Kita belajar banyak hal dari pengalaman kakak. Nah, kebetulan karena kakak masih di sini, kita mau sampai ini Aba News untuk minggu ini. Apa aja sih? Yuk Kak, dimulai. Ada doa pagi diikuti oleh seluruh jemaat Aba Love Cikarang. Kalau dulu diadainnya itu hanya khusus pekerja aja, tapi sekarang boleh diikuti oleh semua jemaat Aba Love Cikarang. Oh, semua ya? Iya. Nah, jadi kita harus stay nih di depan HP, depan laptop jam 5 pagi. Itu harus, kakak juga harus ikut ya. Oke, siap. Nah, kalau yang nggak bisa ikut doa pagi gimana dong Kak? Kita ada doa Selasa malam juga, khusus yang nggak bisa ikut pagi. Mungkin bisa doa korporat di Selasa jam 7 sampai jam 8 malam. Oh gitu ya, semuanya berarti lewat online ya Kak ya? Iya, semua melalui aplikasi Zoom. Oke, ya berarti jangan lupa ya untuk ikut doa pagi dan doa korporat malam. Oh ya Kak, kan ini udah minggu-minggu Paskah Kak. Bentar lagi ada kebaktian Jumat Agung nih Kak. Di gereja kita sendiri ada kebaktian Jumat Agung nggak ya Kak ya? Pasti ada dong. Ibadah Jumat Agung kita dilaksanakan pada hari Jumat 15 April pukul 8.30. Dan jangan lupa ya, ini ibadah gabungan terdiri dari Kega, Light, Youth Pro, dan Umum. Oh, perlu daftar nggak ya Kak ya? Iya, harus dong. Loh, kok daftar? Kan kita udah nggak perlu daftar lagi katanya Kak bulan April. Nah, karena ini adalah ibadah gabungan khusus, maka kita harus daftar untuk memeriksa ketersediaan kursi. Dan
Bagi teman-teman juga yang tidak dapat nanti mendaftar, bisa ibadah online juga karena ibadah ini dilakukan secara onsite dan online. Wah, berarti walaupun nggak kebagian tempat duduk, kita tetap masih bisa ibadah ya Kak? Iya dong, secara online. Oke, jangan lupa daftar ya Kak ya, supaya kebagian tempat duduknya. Pasti dong. Oke, untuk info selanjutnya, kita mau bahas nih tentang persembahan. Kak Ruth biasanya kalau untuk memberikan persembahan atau perpuluhan lebih suka cash atau non tunai? Aku biasa kasih cash, tapi lebih senengnya sih pakai non tunai ya. Nah, di gereja kita sendiri ada nggak sih Bang aplikasi yang mendukung untuk kita kasih persembahan secara non tunai? Pastinya dong, karena di zaman teknologi sekarang juga persembahan kita juga semakin canggih. Selain kita memberikan secara offline ataupun secara melalui amplop, dapat dilakukan dengan dompet digital yaitu Dana, GoPay, dan OVO, dan M-Banking. ShopeePay bisa? Ada dong pastinya, tapi tidak ada cashback ya. Padahal, oh iya ya, nggak perlu ada cashbacknya ya Kak? Iya dong, karena kan kita mau memberi. Ya oke Kak, thank you Kak infonya ya. Oke. Untuk info selanjutnya kita ada apa lagi sih Kak? Nah, di gereja kita ada ngadain namanya Gerakan Abalo Peduli Kak. Oke. Nah, khusus untuk bulan ini kita tuh ngajakin komsel-komsel untuk memberikan bantuan berupa sembako ke sekretariat Kak. Oh, sekretariat. Iya. Terus selain sembako, makanan bisa nggak sih Kak? Bisa, sesuai dengan kemampuan setiap komsel Kak. Jadi nggak dipaksain sama setiap komsel, tapi sesuai dengan kemampuan komsel masing-masing Oh, gitu. gitu ya. Iya. Bener banget tuh. Kebetulan kan bulan ini juga pada dapat THR ya. Berarti bisa dong ya Kak, bantu-bantu untuk memberikan sumbangan dari komsel ya Kak ya? Bisa dong, jadi uang tunainya itu bisa dibeliin barang Kak, yang sangat berguna untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu Kak. Emang sejauh ini yang sudah dibantu sudah berapa banyak sih Kak? Sejauh ini Abalop Cikarang itu sudah membantu 21 keluarga Kak. Wah, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, untuk setiap komsel, mari kita bersama-sama memberikan sumbangan dari apa yang kita punya untuk membantu sesama kita. Untuk info selanjutnya bisa dihubungi sekretariat untuk setiap sistem pemberian sumbangannya. Jangan lupa ya. Wah, nggak terasa ya, sudah banyak hal yang kita bicarakan. Terima kasih ya Kak Onong untuk bisa sharing di sini. Sama-sama, jangan lupa undang-undang saya lagi ya. Pasti dong. Sekian dulu Abaniuf edisi podcast kali ini bersama saya Pranata dan narasumber saya. Onong, Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.